Kamar itu harum semerbak bunga melati yang masih segar, bercampur dengan aroma lilin aromaterapi yang menenangkan. Namun, ketenangan itu sama sekali tidak merambat ke dalam dadaku. Di sana, di balik kemeja putih yang baru saja kulepaskan kancing atasnya, jantungku berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar. Aku menatap bayanganku di cermin besar berkulit emas, lalu beralih menatap sosok wanita yang kini resmi menjadi istriku, yang sedang duduk di tepi ranjang besar berseprai sutra. Namanya Sarah. Dia cantik, sangat cantik. Meski garis-garis halus di sudut matanya menceritakan perjalanan hidup sepanjang 57 tahun. Sementara aku hanyalah Rian, pemuda 25 tahun dari pelosok desa yang tak pernah bermimpi bisa berada di kamar semewah ini, apalagi menjadi pendamping hidup seorang wanita sehebat dia. Malam itu adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Saat dia menoleh dan tersenyum tipis ke arahku, rasa gugupku memuncak. Telapak tanganku berkeringat dingin. Namun, saat dia mengulurkan tangannya dan memanggil namaku dengan lembut, aku tahu bahwa malam ini bukan sekadar tentang nafsu, melainkan tentang penyatuan dua jiwa yang sempat dianggap mustahil oleh dunia. Kami akhirnya melalui malam itu dengan penuh kelembutan, sebuah momen sakral yang membuktikan bahwa di balik perbedaan usia yang jauh, ada getaran cinta yang tulus dan murni yang akhirnya kami tunaikan dalam ikatan yang halal. Semua ini bermula dari sebuah desa kecil di kaki gunung, tempat aku dibesarkan dengan kesederhanaan yang nyaris menyentuh garis kemiskinan. Ayahku seorang buruh tani dan ibuku penjual gorengan. Harapan mereka padaku sangat besar, sehingga setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan modal nekat dan doa. Aku bekerja apa saja, mulai dari kuli panggul hingga akhirnya menjadi asisten rumah tangga sekaligus sopir di sebuah rumah megah di kawasan elit. Di sanalah aku bertemu dengan Ibu Sarah. Begitu aku memanggilnya dulu. Dia adalah seorang janda kaya yang suaminya telah tiada 10 tahun silam karena sakit. Dia memiliki segalanya, perusahaan, rumah bak istana, dan relasi yang luas. Namun, di balik semua kemilau itu, aku melihat ada kesepian yang mendalam di matanya. Awalnya, kehadiranku di sana hanya untuk bekerja. Aku rajin membersihkan taman, mengantar dia ke kantor, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Namun, perhatian kecilku seperti membuatkan teh hangat tanpa diminta saat dia terlihat lelah, atau mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan, perlahan mulai membuka pintu hatinya yang telah lama terkunci rapat. Interaksi kami yang intens selama 2 tahun membuat benih-benih perasaan itu tumbuh. Aku tidak pernah memandang hartanya, karena bagiku, dia adalah sosok wanita bijaksana yang memberiku banyak pelajaran hidup. Sebaliknya, Sarah merasa dihargai bukan karena jabatannya, melainkan sebagai seorang wanita. Suatu sore di taman belakang rumah, saat matahari mulai terbenam dengan warna jingga yang indah, Sarah mengutarakan sesuatu yang mengubah hidupku. Dia berkata bahwa dia merasa nyaman bersamaku dan ingin aku tidak hanya sekadar menjadi karyawannya, tetapi pendamping hidupnya. Aku tertegun. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Aku, seorang anak kampung yang bahkan sering kesulitan membeli baju baru, diminta menjadi suami oleh seorang wanita yang kekayaannya tak habis 7 turunan. Ada keraguan besar di hatiku, bukan karena aku tidak mencintainya, tetapi karena aku tahu badai apa yang akan menerjang kami setelah ini. Terutama, bagaimana reaksi keluargaku di desa dan anak-anak Sarah yang usianya bahkan lebih tua dariku. Benar saja, saat berita rencana pernikahan kami tersiar, badai itu datang. Keluargaku di desa gempar. Ibuku menangis terseduh-seduh, menyangka aku telah dicuci otak atau hanya mengincar harta. Ayahku diam 1000 bahasa, menatapku dengan tatapan kecewa yang sangat dalam. Di sisi lain, kedua anak Sarah yang sudah mapan dan berkeluarga menentang keras. Mereka menuduhku sebagai pria tidak tahu diri yang hanya ingin menguasai warisan ibu mereka. Cacian,
makian, hingga ancaman menjadi sarapan harianku. Tetangga di desa mulai bergunjing, menyebutku sebagai pria simpanan atau anak muda yang malas bekerja dan memilih jalan pintas. Kata-kata itu sangat menyakitkan, menusuk hingga ke relung kalbu. Namun, di tengah semua tekanan itu, Sarah tetap berdiri tegak di sampingku. Dia meyakinkan anak-anaknya bahwa ini adalah pilihannya untuk bahagia di masa senjanya. Dia bahkan bersedia membuat perjanjian pranikah tentang pembagian harta, agar tidak ada yang menuduhku macam-macam. Keberaniannya itulah yang membuatku juga berani untuk tetap melangkah. Hari pernikahan itu akhirnya tiba, dilaksanakan secara sederhana namun hikmat di kediamannya. Hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa kerabat dekat yang mulai melunak. Saat aku mengucapkan ijab kabul, suaraku bergetar hebat. Ada beban tanggung jawab yang besar, bukan hanya untuk mencintainya, tapi juga untuk membuktikan pada dunia bahwa cinta kami tidak bersyarat. Setelah acara selesai, para tamu pun pulang, meninggalkan kami dalam kesunyian rumah besar yang kini terasa berbeda karena status kami yang baru. Aku masuk ke kamar pengantin dengan langkah yang terasa sangat berat karena rasa sungkan yang masih ada. Disitulah momen yang kuceritakan di awal terjadi. Aku merasa sangat kecil di hadapannya, bukan karena status ekonominya, tapi karena kebesaran hatinya yang mau menerima pemuda biasa sepertiku. Di malam pertama itu, kami tidak langsung melakukan hubungan suami istri. Kami duduk berdampingan di atas ranjang, saling menggenggam tangan dalam diam yang panjang. Sarah menatapku dengan penuh kasih sayang, lalu berbisik bahwa aku tidak perlu merasa takut atau tertekan. Dia berkata bahwa mulai malam ini, dia bukan lagi bos atau majikan, melainkan istri yang siap mengabdi dan menemani langkahku. Kata-kata itu meruntuhkan dinding kegugupan di dadaku. Aku merasakan aliran hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Dengan penuh hormat, aku mencium keningnya lama sekali, sebuah tanda bahwa aku akan menjaganya hingga napas terakhirku. Dan ketika malam semakin larut, di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, kami akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya satu sama lain dalam ikatan yang halal. Malam itu adalah saksi betapa tulusnya sebuah perasaan, di mana tidak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin, atau si muda dan si tua. Hanya ada dua insan yang saling membutuhkan kehangatan dan ketulusan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku melihat istriku masih terlelap dengan senyum di wajahnya. Namun, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Menjadi suami dari seorang wanita kaya yang jauh lebih tua dariku, menuntut kedewasaan mental yang luar biasa. Aku harus mulai belajar mengelola bisnis-bisnisnya, bukan karena aku ingin menguasainya, tetapi karena Sarah ingin aku memiliki bekal agar orang tidak lagi merendahkanku. Aku seringkali merasa minder saat harus mendampinginya ke acara-acara sosial yang dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha. Mereka menatapku dengan tatapan sinis, meremehkan, dan menganggapku hanya sebagai pajangan. Namun, Sarah selalu memegang lenganku dengan erat, memperkenalkanku dengan bangga sebagai suaminya. Lambat laun, aku mulai bisa menyesuaikan diri. Aku belajar dengan giat, mengambil kursus bisnis, dan berusaha membuktikan bahwa aku punya kapasitas. Keluargaku di desa perlahan mulai menerima kenyataan ini setelah mereka melihat bahwa aku tidak berubah. Aku tetap Rian yang dulu, yang tetap mencium kaki ibu saat pulang dan tetap suka makan nasi tiwul di dapur rumah yang sederhana. Mereka melihat bahwa Sarah sangat menghormati orang tuaku, bahkan sering mengirimkan bantuan tanpa diminta untuk membangun fasilitas umum di desa kami. Ketulusan Sarah meluluhkan kekerasan hati ayah dan ibuku. Anak-anak Sarah pun mulai membuka diri setelah melihat betapa bahagianya ibu mereka sejak bersamaku. Mereka melihat bahwa aku benar-benar mengurus ibu mereka dengan sabar, terutama saat kesehatan Sarah mulai menurun karena faktor usia. Aku tidak pernah meninggalkannya.
bahkan saat dia harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Aku adalah orang pertama yang bangun di pagi hari untuk menyiapkan obatnya dan orang terakhir yang tidur, untuk memastikan dia beristirahat dengan tenang. Kisah cinta kami memang tidak lazim di mata masyarakat. Tapi siapa yang berhak menghakimi kebahagiaan orang lain? Banyak orang yang menikah dengan pasangan yang sepadan usianya namun berakhir dengan pengkhianatan. Sementara kami, meski terpaut 32 tahun, menemukan kedamaian yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Aku menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang fisik atau usia, melainkan tentang kecocokan jiwa dan rasa saling menghargai. Sarah memberiku dunia yang tak pernah kubayangkan, sementara aku memberinya kebahagiaan dan perhatian yang tak bisa dibeli dengan uang. Kami hidup dalam harmoni, saling mengisi kekurangan masing-masing. Di mata dunia, aku mungkin terlihat beruntung karena mendapatkan harta, tapi bagiku, keberuntungan terbesarku adalah memiliki Sarah, wanita yang mengajariku arti kesetiaan dan keberanian. Kini, setiap kali aku melihat kembali ke belakang, ke hari-hari di mana aku masih menjadi sopirnya, aku tersenyum sendiri. Takdir memang penuh dengan misteri yang tak terduga. Siapa sangka anak kampung yang sering diejek ini kini menjadi nahkoda bagi sebuah keluarga besar yang terpandang. Namun, satu hal yang selalu kujaga adalah kerendahan hati. Aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Harta milik Sarah adalah amanah yang harus kujaga, bukan untuk dipamerkan. Kami sering menghabiskan waktu sore dengan duduk di teras, memandangi tanaman yang dulu sering kurawat. Terkadang, Sarah masih menggodaku tentang betapa gemetarnya aku di malam pertama kami dulu. Kami tertawa bersama, sebuah tawa yang lahir dari rasa syukur karena telah berhasil melewati badai prasangka yang begitu hebat. Bagi siapapun yang sedang berjuang dengan cinta yang dianggap berbeda oleh dunia, pesanku hanya satu: jangan pernah menyerah jika niatmu tulus. Dunia akan selalu punya suara untuk mengkritik, tapi hatimu tahu mana yang membawa kedamaian. Usia hanyalah angka, dan status sosial hanyalah label yang dibuat manusia. Di hadapan Tuhan, yang dinilai adalah ketulusan niat dan bagaimana kita menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan. Pernikahanku dengan Sarah adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Dari seorang anak kampung menjadi suami dari wanita hebat yang usianya jauh di atasku, aku belajar bahwa hidup ini bukan tentang mengikuti standar orang lain, melainkan tentang bagaimana kita menulis cerita kita sendiri dengan penuh kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Malam itu, di kamar yang kini telah menjadi ruang saksi bisu kebahagiaan kami, aku kembali menatap Sarah yang tertidur pulas. Aku membisikkan doa, berterima kasih kepada Sang Pencipta karena telah mempertemukan dua garis hidup yang berbeda ini dalam satu titik yang indah. Meski aku tahu bahwa suatu saat nanti waktu akan memisahkan kami secara fisik karena usia, aku tidak takut. Karena cinta yang kami bangun di atas pondasi ketulusan akan tetap abadi dalam kenangan dan doa-doa yang kulangitkan setiap malam. Aku bangga menjadi suaminya. Dan aku bangga telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang rupa, harta, maupun usia.